nggak cuma dari atas, tapi ada yang harus nangkep dari bawah. Ya, bisa. Untuk membuat gula merah, air legend yang tadi harus direbus dulu selama kurang lebih 4 jam sampai tekstur dan warnanya berubah. Setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing, seperti di Kampung Pasir di mana masyarakatnya masih memelihara tradisi melakukan aktivitas di atas pasir. Membentang lebih dari 5 km, Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Sebagai penghubung Pulau Jawa dan Pulau Madura, jembatan yang beroperasi sejak 2009 ini bukan hanya terlihat kokoh, tapi juga begitu mempesona. Sekarang saya sedang berada di atas Jembatan Suramadu dan bentar lagi kita akan menyeberang ke Pulau Madura. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sumeneb yang berada di ujung timur Pulau Madura menjadi tujuan petualangan saya kali ini. Di sini, saya rencananya akan mengikuti upacara petik laut, yakni tradisi larung sesaji ke tengah laut, atau masyarakat setempat menyebutnya rokat tase. Ini nanti yang mau dilarung, hasil dari masyarakat sini. Berat banget. Ya Pak. Awas kakinya ya. Tuh, dalam ada ayam. Emang sengaja dibilang hidup, terus ada makanan-makanan khas dari sini. Sekarang lagi mau proses diangkutin ke kapal buat dilarung sebagai rasa syukur masyarakat sini mengembalikan apa yang mereka dapat kepada alam. Rokat Tase kali ini diselenggarakan oleh warga Desa Marengan Lawong, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Seperti halnya daerah lain di Madura, mayoritas penduduk di Sumeneb juga berprofesi sebagai nelayan. Saking antusiasnya warga di desa ini untuk melakukan acara larung saji ini, mereka menghias kapal-kapal mereka sedemikian rupa supaya terlihat bagus. Banyak banget kapal yang mau mengantar kita melarungkan pal-kapalannya. Ramai banget, semua pada muter-muter dari tadi di sini. Halo! Selain rasa syukur atas kelimpahan ikan di laut, rokat tase juga diyakini dapat menolak bala. Rokat sendiri merupakan bahasa Madura yang berarti membuang. Jadi ada dua perahu yang bawa pal-kapalannya dan sebentar lagi kita akan berpisah. Kebetulan kapal yang kita tumpai ini akan mengarah ke utara, sedangkan yang ini mau ke arah selatan. Supaya rezekinya, supaya menyebar gitu ya. kan nelayannya. Bukan hanya melarung hasil bumi, tradisi seperti ini juga identik dengan mengorbankan hewan tertentu. Wih. Di belakang sini udah ada kambing yang digantungin, jadi itu salah satu bentuk untuk melarungkan saji. Udah selesai masang kambingnya, sekarang kita mau berpisah arah untuk melarungkan pal-kapalannya. Tidak hanya di Madura, tradisi petik laut sebetulnya sangat lazim kita jumpai di seluruh masyarakat pesisir di Pulau Jawa. Sekarang kita udah nyampe di lokasi di mana kita akan menurunkan sampan atau pal-kapalan tadi. Cara menurunkannya pun juga unik nih. Gak cuma dari atas, tapi ada yang harus nangkep dari bawah nih. Makanya orang-orang sekarang bakalan menyebur nih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita turunkan sampan ke semoga semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, rezeki dan Nih puncak acaranya. Sampannya udah berhasil dilarungkan
dan bakal dibiarin untuk berlayar sendiri. Tapi ini ada uniknya di sini. Kalau misalnya ada nelayan dari desa lain mau mengambil apa yang ada di dalam sampan itu boleh, asalkan bukan warga dari desa Marengan Laok. Petik laut biasanya diadakan di awal tahun, ketika nelayan sedang tidak melaut atau saat musim angin barat. Ini baru aja selesai dilarungkan kapal kedua yang akan diarahkan menuju selatan. Inilah kekayaan tradisi masyarakat pesisir tanah air khususnya yang ada di Sumeneb. Semoga budaya ini bisa terus kita lestarikan dan kita jaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai kabupaten terbesar di Pulau Madura, Sumeneb bukan cuma memiliki daratan yang cukup luas, tapi juga mempunyai pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar Laut Jawa. Salah satunya adalah Pulau Gili Genteng yang menjadi destinasi saya kali ini. Akhirnya sampai juga kita di Gili Genteng dan habis ini di sini kita mau panen buah, namanya buah siwalan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Siwalan atau taal dalam bahasa Madura merupakan sejenis pohon palma yang tumbuh di daerah pesisir yang kering. Nah, akhirnya sampai juga kita di kebun siwalan yang mau kita ambil air legennya. Pakai ember ini nih. Wah, tinggi banget ya pohonnya. Pulau Madura bersama pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan sentra pohon siwalan. Luas kebun siwalan di kawasan tersebut mencapai 15.000 hektar dengan total 500.000 pohon. Nah tuh, lihat tuh, cepet banget bapaknya naik pohon. Tahu-tahu udah ada di atas karena udah pengalaman selama puluhan tahun manjat pohon ini. Kalau dilihat-lihat sih safety-nya kayak mengerikan gitu. Tapi bapaknya bisa set, cepet banget. Air legen merupakan air nira yang keluar dari pohon siwalan melalui tangkai tandan bunga yang dipotong kemudian disadap. Wah, cukup banyak ini ya ternyata. Iya, Lumayan. lumayan. Nah, yang unik dari air legen di Gili Genteng ini, nih airnya memakai pengawet alami, yaitu dari kulit pohon jaran nih, pohonnya yang ada di belakang saya ini. Kulitnya udah luka-luka gini ya Pak, emang Emang udah diambilin. udah diambilin buat pengawetnya si air legen ini. Jumlah air legen yang disadap dari buah siwalan sangat tergantung pada musim. Jika musim penghujan tiba, produktivitas air legen dipastikan menurun. Nah, sekarang kita mau nyoba manjat pohon satunya lagi biar dapatnya lebih banyak. Ini ya Pak pohonnya. Ini Pak embernya. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Jadi pengen nyobain nih air legen yang masih segar langsung dari pohon. Gimana sih rasanya? Nyobain yuk Pak. Mari.
Selain jumlahnya kurang banyak, rasa air nira ketika musim hujan juga tidak semanis seperti pada musim kemarau. Ini dikarenakan akarnya bercampur dengan air hujan. Nih, air legen yang udah disaring nih. Sebelum kita cobain, tos dulu yuk, Pak. Tos, Pak. Manis tapi smoky gitu ya rasanya ya? Ya. Dari efek pengawetnya itu mungkin ya? Bisa jadi. Di balik rasanya yang manis, air legen cepat sekali basi. Kesegarannya hanya bertahan 1 hari. Maka untuk mengawetkannya, legen biasa diolah jadi gula merah. Nah, air legen di sini biasanya diolah menjadi gula merah. Saya penasaran nih prosesnya gimana? Mau ikutan bikin? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Air legen yang diolah jadi gula merah harus legen yang masih segar. Untuk membuat gula merah, air legen yang tadi harus direbus dulu selama kurang lebih 4 jam sampai tekstur dan warnanya berubah. Nah, ternyata setelah 4 jam nggak cuma warna dan teksturnya aja yang berubah, aromanya juga ikutan berubah. Jadi kayak lebih harum karamel gitu ya, Bu ya. Untuk mengetahui sudah kental atau belum, biasanya legen direbus hingga volumenya tersisa 1/4-nya saja. Jadi ternyata kalau udah mengental seperti ini harus tetap diaduk sampai mengeras, tapi diaduknya tanpa api. Nah, sekarang kita bergerak ke proses berikutnya yaitu mencetak, dan kita harus bener-bener cepet nih geraknya. Soalnya kalau nggak cepet-cepet nanti keburu keras. Berbeda dengan gula merah kelapa, warna coklat gula merah siwalan biasanya lebih cerah. Teksturnya pun lebih lembut. Uniknya lagi, gula merah di Gili Genteng ini dikemas memakai anyaman daun siwalan. Seperti ini nih, kecil-kecil bentuknya. Nih ibunya cepet banget bikinnya tuh, udah dapat hampir 2 wadah gede. Sementara saya masih dapat segini nih, nggak rapi lagi. Untuk rasa, gula merah siwalan cenderung lebih gurih, juga mempunyai aroma lebih harum. Saya nyobain ya, Bu. Penasaran nih, bentuknya lucu soalnya. Manis dan crunchy. Dan karena ini masih anget, jadi enak banget. Nah, gula merah yang udah dicetak ini sebentar lagi mau saya masak di camper van. Olahannya apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari ujung timur di Sumeneb, perjalanan mengeksplorasi bumi Madura berlanjut menuju ujung barat di Bangkalan. Dengan luas lebih dari 5.000 km persegi, Madura memiliki bentang alam yang bervariasi. Salah satunya adalah Bukit Jedih yang begitu eksotis. Bukit Jedih adalah lokasi penambangan batu kapur yang kini menjadi tempat wisata. Seluruh tebing batu kapur yang tinggi menjulang di sini merupakan bekas galian tambang yang telah ada sejak tahun 1997. Menyajikan pemandangan yang sungguh menghipnotis. Akhirnya nyampe juga kita ke lokasi camping kita kali ini. Camping di lanskap kapur seperti ini menjadi pengalaman baru bagi saya.
Apalagi hampir semua sudut di Bukit Jadi menawarkan panorama yang eksotis. Nah, sekarang kita mau masak air buat bikin kopi gula aren. Di mobil ini fasilitas memasaknya lengkap banget, udah kayak dapur berjalan ya Mbak ya? Iya, betul. Wow, udah siap ya makanannya? Nah, makanannya udah siap, airnya juga udah mendidih, tinggal kita nikmatin bareng-bareng suasana camping di Bukit Jadi. Tidak lengkap rasanya camping tanpa mengisi perut. Apalagi jika makannya di tempat seindah ini. Sajian apapun akan terasa nikmat. Nah, karena kita campingnya emang di tempat penambangan yang masih aktif dan alat-alat berat masih beroperasi, jadi suara-suaranya ya cukuplah untuk mengisi suasana kita sore ini. Pas banget abis makan minumnya kopi. Kopi gula aren ini emang kopi kekinian banget. Selain enak juga menyehatkan karena memakai 100% gula alami. Es kopi gula aren ini menjadi hidangan yang tepat untuk kegiatan outdoor seperti ini. Meskipun pembuatannya sederhana, tapi enaknya tiada tara. Ikuti jejak saya, jejak petualang.